teman-teman malam ini meskipun rasanya sudah Desember mood, tetapi kita tetap mau datang untuk belajar. Jadi malam ini kita bersemangat untuk terus belajar, membekali diri dengan berbagai product knowledge, sehingga ketika nanti kita di lapangan, kita punya banyak jurus gitu ya. Jadi kalau jurus kita lebih canggih, ketemu orang protes atau orang punya masalah, kita bisa memberikan solusi-solusi seperti itu. Ya, oke. Sebelum kita mulai, kita bersama-sama buka mic, kameranya. Saya juga minta untuk buka kamera ya, supaya nanti nggak dengerin Zoom terus ngorok gitu, karena terlalu merdu suara yang ngajar nanti. Ya, ya. Mari kita buka mic, kita serukan moto Atomi. 3, 2, 1. Menghargai semangat, menciptakan visi, ikuti keyakinan, melayani dengan kerendahan hati. Ayo, bisa. Ya, makasih teman-teman. Ya, mohon di mute lagi. Ya, malam ini kita bersyukur kita sekali lagi belajar ya. Jadi Atomi itu produknya banyak. Kalau di Korea kan kurang lebih 600 ya, di Indonesia ada 129 gitu. Jadi sudah berapa banyak product knowledge yang kita kuasai. Seperti kemarin Bu Ida bilang kan, semakin kita menguasai produk, itu menolong kita untuk semakin ahli untuk menjelaskan, bahkan kita sendiri tertarik untuk mencoba seperti itu. Nah, malam ini kita sekali lagi belajar tentang skincare. Ini salah satu dari seri skincare yang ada di Atomi yang masuk ke Indonesia. Dan skincare apa kita belajar bersama malam ini. Jadi kita kosongkan gelas kita teman-teman ya, meskipun udah tahu, tetapi kita belajar sekali lagi. Malam ini Ibu Silviana akan mengajari kita apa aja sih tentang skincare ini, terus apa aja sih istilahnya fitur-fiturnya, sehingga ketika nanti ada customer atau calon customer butuh di lapangan, kita bisa menawarkan yang tepat seperti itu. Oke, tidak berlama-lama, saya serahkan waktu selanjutnya untuk Bu Silvi. Silakan, Bu. Terima kasih, Ciripka, Bu Ritka. Terima kasih. Semangat pagi semuanya. Pagi. Oke, terima kasih yang sudah join. Malam ini saya bukan mengajar sih sebenarnya, cuma berbagi pengalaman dan sedikit men-sharingkan apa kandungan yang ada di dalam produk itu. Kalau mengajar, aduh, kayaknya masih jauh begitu ya. Itu ilmu sudah tinggi banget kalau mengajar. Oke, hari ini di sini nih pasti banyak ya dari kita atau sebagian dari kita itu yang mempunyai masalah kulit wajah. Ya. Kulit wajah yang kering, yang kusam, tidak bercahaya, pokoknya kurang menarik lah menurut kita gitu kan. Nah, di sini nih saya akan men-sharingkan sedikit. Perkenalan dulu, nama saya Silviana. Saya salah satu atomian dari Jogja. Jogja istimewa lah pokoknya. Nah, di sini saya akan men-sharingkan sedikit pengalaman apa yang sudah saya pakai dan sedikit menceritakan kandungan apa sih yang terdapat di dalam produk ini gitu. Sebelumnya saya share screen dulu ya. Mana share? Nah, ya. Kepencet sign out ini. Salah pencet keluar. Ya, tunggu sebentar ya. Mungkin dia lagi pusing dia. Ya, yuk sambil ajak teman-temannya yang belum masuk ya. Iya, Bu Silvi udah masuk. Oke. Saya malah mental ya. Kegeser tadi, jadi keluar deh Zoom-nya. Oke, lanjut kita share screen. Mana. Nah, ini dia. Oke. Atomy Hydra Brightening Care Set. Kalau kepanjangan bisa kita singkat
Atomy Hybrid-Care. Oh, sebutan baru kan. Nah, kulit cerah dan lembab dengan energi dari pelembab kulit. Dua produk ini yang saya pakai waktu pertama kali masuk Indonesia itu kayaknya tahun berapa ya? Itu saya langsung tertarik dengan drop produk ini. Karena apa? Karena saya adalah orang yang eh, males banget itu ngerawat wajah gitu kan. Tapi wajahnya tuh pengen banget cerah gitu kayak artis-artis Korea. Tapi kok untuk merawatnya dari step pembersihan yang harus double cleanser, terus pakai skincare yang di Atom itu kan lebih dari 3 step gitu ya. Kalau kebanyakan itu kok rasanya males sekali. Itu memerlukan waktu yang panjang menurut saya. Nah, semenjak Atomy Hydra ini masuk, itu saya senang sekali karena cuma 2 langkah aja, makanya saya langsung coba nih produk ini. Nah, sebelum kita teruskan pengalaman saya berbagi eh, dengan memakai Hydra ini, kita masuk dulu nih ke kandungan apa sih yang terdapat di Hydra ini. Nah, ini nih permasalahan yang ada di kita. Paparan sinar UV yang kuat, suhu yang tinggi dan lembab, keringat berlebih, dan paparan AC itu yang setiap hari kita hadapi itu. Itu membuat kulit kita menjadi kering dan lelah pastinya ya. Perawatan 2 langkah dengan Atomic Capsule Essence dan krim dengan cepat melembabkan dan menutrisi kulit Anda dengan efek menyegarkan. Yang sudah pernah nyoba produknya atau yang memakai produknya nanti bisa sharing di akhir ya setelah saya menjelaskan. Nah, Atomy Hydra Brightening Care ini menjaga kelembapan di semua musim, kulit cerah dan lembab. Penggunaan kapsul essence dan krim yang saling melengkapi, 2 langkah untuk hasil yang terbaik. Jadi hanya 2 step aja, itu adalah impian saya. Merawat wajah dengan singkat, dengan hanya 2 step doang. Nggak perlu yang sampai 5 step atau 6 step seperti yang skincare atau yang lainnya gitu. Di sini memberikan kelembapan dan nutrisi yang cukup dengan 2 langkah, terasa segar, tidak lengket pasti, kelembapan yang tahan lama, penyerapan cepat dan mudah digunakan, melembabkan dan memberi nutrisi pada tingkat yang berbeda dengan getah pohon birch dan ekstraksi buckthorn. Itu tuh istimewanya di situ tuh. Langkah pertama kita masuk ke Atomy Hydra Brightening Capsule Essence. Kapsul essence ini cuma 1 botol doang. Kapsul essence itu menggabungkan toner dan essence menjadi satu. Kalau skincare atau yang lain kan tonernya beda, essence-nya beda. Ada 2 botol. Tapi kalau Hydra ini cuma 1 botol. Singkat kan? Simple banget gitu. Jadi 1 botol ada 2 keunggulan. Ada tonernya dan ada essence-nya. Melembabkan dan mencerahkan kulit dengan microkapsulnya. Mengurangi perawatan kelembapan, meningkatkan energi kelembapan, memberikan nutrisi dengan mikrokapsul, mengunci kelembapan dengan efek sinergi antara bahan dasar dan mikrokapsul. Apa itu mikrokapsul ya? Nih. Di sini, tadi kan dibilangnya, kapsul essence ini ada 2, gabungan dari toner dan essence, mengurangi perawatan kelembapan dan meningkatkan energi kelembapan. Kesegaran toner dan nutrisi dari essence itu menjadi digabungkan dalam 1 botol. Jadi sangat simpel untuk orang-orang yang seperti saya. Cuma dulu katanya Hydra ini sebenarnya cocok untuk usia-usia remaja. Katanya sih begitu. Usia remaja antara ya mungkin sekitar 20 tahunan atau eh, di bawah 30 lah gitu. Jadi kurang cocok sama untuk yang usia di atas 30 atau 40 gitu kan. Tapi karena saya usianya masih muda gitu ya, jadi saya mencoba saja ini Hydra. Dan ternyata itu memang enak banget. Itu aromanya seger, apalagi kalau misalnya setelah kita membersihkan muka, terus pakai kapsulnya, terus pakai krimnya. Kapsul essence-nya terus pakai krimnya, itu seger banget aromanya. Karena ada Aqua Moisture Toner dan Aqua Moisture Serum. Ya, ini yang menjadi kapsul essence-nya. Di sini memberikan nutrisi dengan mikrokapsul. Bahan aktif seperti vitamin E dalam mikrokapsul
yang dengan aman menyerap kulit. Nah, 3 bahan utama mikrokapsulnya ini ada vitamin E, ada selulose, dan manitol. Selulose ini lapisan suplemen terbentuk, bahan aktif untuk stabilisasi kapsul. Vitamin E-nya sebagai antioksidan pada kulit, memberikan kelembapan dan meningkatkan perlindungan kulit. Dan manitolnya alami dari buah-buahan dan tumbuhan. Struktur kelembaban yang ramah membantu menstabilkan dan memindahkan bahan-bahan aktif. Nah, selanjutnya, itu tadi yang saya bilang nih, mengunci kelembapan dengan efek sinergi dari bahan dasar dan mikrokapsul. Dengan sinergi bahan dasar dan mikrokapsul yang efek pelembab yang ditingkatkan, kelembapan yang terpenuhi, dan penyerapan tahan lama. Di sini ada betain dan low molecular hyaluronic acid plus vitamin E, selulose, dan manitol tadi, jadilah base-nya, kapsulnya, yang dapat memberikan kelembapan tinggi dan kuat serta efek penyerapan yang tahan lama. Karena di sini bahan dasarnya itu kan, nih, betain dan low molecular itu kan ada jaringan molekul tinggi. Betain yang stabil dan asam hyaluronic molekul rendah untuk memindahkan bahan-bahan ke kulit. Quick touch, ya, quick touch itu sentuhannya cepat. Jadi cepat meresap itu. Essence yang cepat menyerap dan memberikan kelembapan dan tekstur yang ringan. Nah, kapsulnya power vitamin E. Power vitamin E, udah vitamin E tambah powernya gitu kan. Antioksidan dan pelembab dan memperbaiki sistem kekebalan tubuh. Kapsul yang melembabkan menambah kelembapan yang membantu bahan dasar. Itulah jadi base kapsulnya. Kenapa apa namanya tadi ini? Kapsul essence-nya itu benar-benar bikin seger banget ya, karena ini tadi bahan dasarnya udah lengkap dengan betain dan vitamin E yang jadi mikrokapsul, jadi dia cepat meresap ke dalam kulit. Itu yang membuat saya suka sekali dengan produk ini. Karena tidak terlalu ribet dengan toner sendiri, essence sendiri. Jadi toner dan essence dijadikan satu botol, langsung pakai. Yang kedua, ini ada Atomy Hydra Brightening Cream. Krimnya ini warnanya pink ya. Seperti orang yang sedang berbunga-bunga itu. Jadi warnanya pink dia. Kekuatan kelembapan dari vitamin B12 mendorong kelembapan dan memberikan kecerahan pada kulit. Nah, ini yang mencerahkan nih. Untuk memaksimalkan kelembapan kulit yang segar, gunakan kapsul essence-nya tadi dan krim ini secara bersamaan. Jadi kalau untuk yang mau hasil maksimal ya harus dua-duanya. Beli satu set dulu pertamanya. Nah, nanti kalau misalnya salah satunya udah habis kan ada satuannya juga bisa. Ini energi antioksidan merah muda dari vitamin B12 sebagai pelengkap perawatan untuk lapisan kulit terluar dengan kandungan yang ramah di kulit. Lalu, nah ini ada getah pohon birch ini nih yang merupakan keunggulan dari Hydra Creamnya ini. Karena memberikan kelembaban bagi kulit yang lelah. Getah pohon birch yang menambah kesejukan dan kesegaran kulit seperti berada di alam. Betul sekali. Dan hasilnya meningkatkan elastisitas kulit dan perlindungan kulit. Membantu merawat kulit sensitif dan kering dengan efek menenangkan. Yang kedua, ekstrak sea buckthorn. Ekstrak sea buckthorn yang banyak mengandung vitamin C dan E dan omega 3, 6, dan 9. Tuh, gimana nggak unggul coba? Vitaminnya banyak, omeganya juga banyak. Hasilnya membantu melembabkan kulit, membantu mencerahkan, menyamarkan garis-garis halus, dan meningkatkan elastisitas kulit. Ekstrak sea buckthorn ini juga ternyata sebagai beta-karotin dan flavonoid, menutrisi sel dari radikal bebas. Jadi bikin kulit kita nggak kering, yaitu dari sini tadi. Dan meningkatkan elastisitas tadi, dan mendukung regenerasi sel-sel kulit. Nah, itulah keunggulan dari ekstrak sea buckthorn dengan kaya omeganya tadi, plus vitamin C dan E, terus tambahan lagi dapat meregenerasi kulit, jadi bisa menetralkan kalau misalnya kita yang
suka berjerawat, yang gampang sekali berjerawat, ini bisa sebagai untuk memperbaiki skin barrier kita gitu. Nah, itu nanti lebih lengkapnya berikutnya. Oke. Lalu aromanya. Kalau orang-orang yang nggak suka aroma skincare yang menyengat, aromanya Hydra itu menenangkan sih sebenarnya. Segar banget. Jadi seperti tadi yang dibilang di ini seperti berada di alam karena ada getah pohon birch-nya tadi. Ya betul sekali. Jadi setelah membersihkan muka dengan double cleanser tentunya, lalu kita pakai skincare ini. Pertama pakai kapsul essence-nya dulu, itu udah seger banget, langsung menyerap. Lalu pakai krimnya juga, tambah seger lagi. Udah deh, kita nggak usah mandi, kita cuci muka aja sama pakai skincare, sebenarnya itu udah wangi gitu kan. Nah ini ada top note-nya, ada lemon, ternyata ada lemonnya, ada jeruk nipis dan mangga. Lalu ada apple, melati, floral note, dan base note-nya ada emas. Nah, aroma bunga dan buah yang segar yang tahan lama pada kulit Anda. Nah, berapa sih harganya? Terjangkau lah sebenarnya terjangkau. Dengan harga satu setnya dua stepnya tadi itu harganya 598.000, PV-nya lumayan tuh 25.000. Tapi kalau misalnya kita di awal ya belinya satu set ya, tapi kalau misalnya salah satu udah habis ya kita ada satuannya juga. Nah, satuannya itu ada yang kapsul essence-nya itu harganya 322.000, PV-nya 12.700. Dan yang krimnya ada harganya 296.000, PV-nya 12.000. Nah, itu sedikit info tentang Hydra Brightening Care Set yang saya pakai. Di sini ada sedikit metamorfosa saya. Saya menemukan foto saya tahun 2010. Lalu di bawahnya ini tahun 2022. Aduh, ini nggak bisa dikecilin. Nah, lihat kan bedanya ya? Oh, satunya kurus, satunya gendut, cabi gitu kan. Tapi selain Hydra, saya juga pakai evening care corset ya. Jadi itu saling melengkapi. Setelah double cleanser dengan evening care corset, karena saya cocok dengan evening care corset, lalu pakai Hydra, itu tambah mencerahkan, bikin orang pangling. Teman-teman saya melihat status WA saya juga begitu, apalagi pas ketemu. Semakin pangling mereka. Kenapa muka saya bertambah cerah gitu ya? Karena itu tadi, memakai Hydra Brightening Care Set. Karena jenis kulit saya yang tidak terlalu sensitif banget dan tidak terlalu tidak terlalu ringkih. Pokoknya tidak terlalu sensitif seperti kulitnya Ciripka mungkin ya. Kalau Ciripka pakai ini kayaknya waktu itu Ciripka pernah nyoba pakai ini tapi nggak cocok. Terus dipakai Pak Welly kayaknya sih begitu. Jadi Pak Welly yang tambah cerah gitu. Nah itu sayang sekali Ciripka tidak bisa pakai ini. Jadi ini hanya untuk orang-orang muda seperti saya gitu ya, yang kulitnya tidak terlalu sensitif dan tidak terlalu bermasalah. Jadi buat teman-teman Bapak Ibu, teman-teman Gen Z ini, lebih tepatnya, cobalah pakai ini. Itu seger banget, aromanya menenangkan. Habis pakai ini langsung tidur tuh enak banget. Pakai ini doang, nggak usah mandi itu nggak apa-apa. Tapi jangan diikutin. Terus kalau misalnya mau keluar rumah setelah pakai ini, langsung touch up pakai Healthy Glow Base atau langsung pakai sunscreen itu udah kelihatannya seger sekali. Tuh, jadi nggak perlu pakai yang macam-macam. Nah, itu sekian dari saya. Sharing produk dari saya, produk yang saya pakai. Kenapa tadi pagi? Tadi pagi itu di-share di grup itu urgency. Siapa yang bisa men-sharekan produk gitu kan. Ternyata di grup tidak ada yang mau, ya sudah nggak apa-apa saya aja. Kebetulan saya dulu ini punya foto seperti ini, jadi saya punya ada sedikit bukti nyata. Jadi saya tinggal menambahkan saja PPT-nya. Ini bikinnya dadakan, jadi mohon maaf kalau misalnya ada banyak-banyak kurangnya. Kayak mau sharing yang sudah pernah pakai Hydra Brightening Care ini, kalau mau sharing boleh silahkan. Atau
Kalau misalnya mau bertanya boleh silahkan. Nah, pengalaman saya nih dulu ternyata saya pernah waktu awal-awal ini kan tahun 2021 atau 2022 ya, itu COVID lagi naik-naiknya. Kan saya sering pakai masker ya. Nah, saya sempat jerawat kecil-kecil itu di daerah bagian mulut yang sering ketutup masker. Dulu sih sebenarnya nggak terlalu memperhatikan ya, cuma kayaknya kasar gitu, kasar, terus kok kayaknya kayak orang biang keringet itu kayak gitulah pokoknya, jerawatnya kecil-kecil itu. Pas dilihat sih memang kemerahan gitu. Tapi saya nggak langsung memberhentikan hidranya. Saya pakai aja terus karena kan toh saya sendiri yang mengalami gitu kan, bukan orang lain. Kalau orang lain mungkin udah protes, aduh ini kenapa ini muka saya seperti ini gitu kan. Kalau saya mah saya pakai aja terus gitu kan buat pengalaman saya sendiri gitu. Akhirnya saya pakai terus tuh. Nah, setelah saya pakai terus, saya dulu berpikir apa karena kebanyakan pakai masker gitu ya. Jadi eh apa ketutup masker terus, jadi kurang 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 bernafas gitu. Nah, tapi saya tetap pakai Hydra itu saya rutinin lagi. Dan lama-kelamaan itu hilang. Karena tadi ya ada si bakternya itu yang bisa memperbaiki skin barrier kita. Dan bisa meregenerasi kulit kita. Jadi bisa memperbaiki masalah kulit kita yang menyembuhkan luka-luka itu gitu. Jadi kalau misalnya punya permasalahan sama, ya sebenarnya sih dicek dulu jenis kulitnya. Kalau misalnya kulitnya yang nggak masalah-masalah banget bisa pakai ini. Tapi kalau misalnya yang punya permasalahan serius dengan kulit ya bisa konsultasi dengan sponsornya. Ya, itu sedikit dari saya. Karena dadakan, saya juga bikin PPT-nya dadakan. Jadi, kalau mau ada pertanyaan, boleh silahkan bertanya. Terima kasih, Atom Indonesia. Ayo, ayo, bisa. Hmm. Ya, luar biasa Silvi. Thank you untuk sharingnya ya. Wah, metamorfosisnya luar biasa gitu ya. Betul, saya tidak cocok pakai Hydra. Hanya pakai 2 kali langsung demo kulit saya seperti itu ya. Ya, skincare yang di-sharingkan oleh malam ini adalah salah satu dari 6 skincare yang dari Atomi masuk ke Indonesia. Nah, dia termasuk dalam skincare fungsional ya. Kalau teman-teman mengingat beberapa pelajaran sebelumnya, seperti derma itu adalah skincare untuk menyehatkan kulit. Nah, saya yakin teman-teman di lapangan ataupun diri sendiri kadang-kadang suka ya cari skincare itu langsung kayak yang, ah, aku mukanya umpama kusam, langsung pengen cari yang cerah. Padahal kalau teman-teman ingat, Bu Ida tuh kasih kita buku sakti gitu ya. Ada satu tulisan yang dimana gimana sih kita merekomendasikan orang skincare seperti itu. Jadi kalau beli skincare, memang salah satunya itu kita harus perhatikan adalah jenis kulit kita, teman-teman. Jadi jenis kulit kita, terus berikutnya adalah kantong kita. Ya dong, kalau kalau jenis kulit oke, tapi nggak ada duit peduli kan kita repot ya. Nah, jadi memang itu harus kita yang mengatur seperti itu. Nah, menjadi tantangan buat kita masing-masing untuk memilih skincare yang tepat. Nah, kalau dari pengalamannya Sylvie, saya melihat dia menikmati ya karena sangat simple. Hydra Bright Care ini sangat simple, cuma hanya 2 ya. Kalau pergi juga saya yakin tas kosmetiknya simple ya Sil ya, nggak kayak aku ribet gitu bawaannya banyak gitu ya, dibanding yang pakai yang snow itu kan wah, 4 gitu ya, apalagi pakai sel aktif 6 gitu ya. Jadi memang ini paling simpel. Nah, kembali lagi seperti yang tadi Silvi pernah singgung, memang benar tipe Hydra ini adalah untuk jenis kulit kering ya, tanpa menghilangkan basic pembersihan ya teman-teman. Kita tidak masuk ke situ, tetapi teman-teman selalu harus ingat bahwa skincare kita pasti tidak terlepas oleh fondasi yaitu membersihkan. Ya, jadi untuk Hydra ini untuk usia 17 sampai 30. Berarti Sylvie ini masih muda ya, Sil. Enggak. Maksudnya Kowelit di atas 50 juga masih bisa pakai. Cuman memang itu efeknya ya, efek ke kulitnya itu mungkin tidak bisa secepat untuk anak-anak yang usianya lebih muda, seperti itu. Nah, oke, ini sudah cukup jelas dan sangat sederhana ya untuk Hydra Bright Care Set ini. Saya mengundang teman-teman kalau ada yang mau nanya, langsung open speakernya ataupun di chat silakan.
Katanya kok Erwin, yang wis kadung tuwe nggak boleh ya. Boleh kok. Cici ipar saya itu umurnya Cida umur 56 ya kok ya. Kalau nggak salah cici ipar saya itu 56 dia juga pakai Hydra karena dia kayak Sylvie, satset. Kalau pakai yang ribet-ribet dia nggak mau seperti itu. Ya tetap bisa sih, nggak masalah kok. Asal kulitnya itu compatible dengan apa ya fitur skincare ini. Monggo teman-teman, mungkin Mbak Wiwit atau teman-teman lain, leader lain mau menambahkan untuk melengkapi skincare Hydra ini, silakan saya persilakan. Monggo, monggo. Ya, Kalau boleh saya tanya, selain ini siapa yang mau ngobrol? Oh, Ci Endang. Oke, Ci, silakan Ci. ya, Tante Endang mau ngobrol, silakan Tante. saya itu biasanya kan pakai toner toner set dari Absolut. Ini saya pakai ini nyoba ini. Tonernya habis pakai ini nih, Hydra. Hydra ini Hydra. Krem Hydra nih. Saya umurnya udah hampir 70 pakai ini nih. Tuh, pakai ini kan, Hydra kan. Saya mau nyoba. Memang baunya enak sih. Baunya seger. Terus saya itu kulitnya memang nggak sensitif. Jadi apa aja yang dari Atomy, saya nyoba. Derma Cica pernah nyoba krimnya ya. Ini nyoba. Saya kepingin gini. Saya coba nggak pakai Absolut terus. Mau nyoba yang lebih murah. Mungkin hasilnya apa lebih bagus apa enggak. Tapi tak pakai saya ya apa enak juga sih lembab. Terus lebih lebih cerah gitu ya. Tapi saya belum pakai yang itunya, yang kapsul. Masih nyoba kremnya aja. Tapi tonernya pakai tetap yang absolut. Terus ini kremnya, yang nutrisi kremnya kan habis. Pakai ini aja udahlah, enggak apa-apa. Jadi agak agak ringan dikit kan harganya. Bisa buat yang lain lagi dulu. Tapi nggak tahu nih efeknya bagaimana Bu Ida. Saya pakai kayak gini. Dulu Bu Ida pernah bilang, teman saya mau beli yang Derma Cicah. Cik, diarahkan aja yang absolut. Nah, akhirnya dia ganti absolut tuh. Pikir saya kan dia baru pertama mau tak kasih Derma Cica itu satu set. Tapi akhirnya beli absolut juga. Dan ini saya mau mencoba. Saya itu pinginnya mencoba dulu Derma Cica udah, ini udah. Pernah nyoba yang apa ya dulu ya, Snow itu ya. Ini saya bersyukur bisa cocok sih Rika. Bersyukur. Semoga cocok. Iya. Nah, jadi dipakainya lembab penyal juga. Ini baru tanggal belum lama nih. Baru tanggal 14 bulan 12. Oh, sudah 3 Nih, hari ya Tante pakai. kasih spidol tuh. Saya kalau kalau Mbak pakai mesti tak kasih spidol. Tapi kecil banget. 14 bulan 12 hari Minggu. Hari Minggu nih ada harinya hari Minggu. Ya Iya. semoga juga. Jadi saya kalau mau nawarin sama orang yang lebih muda, kalau saya tuh juga belum nyoba sendiri apa sih bahannya, lembabnya kayak apa. Ini enak sih, apa lemes gitu. Agak kayak nggak terlalu kental, jadi ini enak dipakainya cepat gitu. Ya itu kayak tadi Selvi itu bilang katanya apa lebih praktis kan. Saya belum nyoba yang sih, yang kapsul belum, cuman kremnya aja. Ya semoga ini juga Oke. bermanfaat bagi orang muda, apa orang yang tua pengen makai ya mungkin nggak apa-apa ya, nyoba aja. Betul. Kalau kitanya hatinya apa kepingin gitu ya disalurkan aja beli yang mana dulu ya. Kan habis nyoba yang lain gitu aja. Kan banyak itu. Ya semoga saya cocok nih. Saya baru 3 hari pakai. Tapi enak sih, nyaman. Ini saya sekarang baru pakai masker nih. Masker yang gold nih. Nyopotnya besok. Apa dicuci minyaknya besok. Saya maskeran tadi jam 6 sore. Sampai besok siang. Mungkin mau mandi itu anak pada libur. Jadi mandinya agak siang. Sampai siang nih, sampai jam 9-an gitu. Baru tak apa foam Cuci. gitu. Pokoknya Oke, thank you Tante Endang untuk sharingnya. ya harus rajin merawat lah ya. Iya, iya. Oke, thank you Tante Endang sudah berani mencoba ya. Jadi memang benar kalau mama kulit kita sangat
bersahabat dengan apa ya skincare-nya Atomy, ada baiknya juga sih kita mencoba. Jadi memang setiap orang itu punya customize ya, maksudnya kekhususan sehingga memang kita mencoba yang cocok dengan kulit kita. Ci Endang, sorry Ci Endang mungkin di mute dulu ya biar nggak blepek-blepek suaranya Ripka ya. Oke. Ya, oke, thank you Tante. Nah, ini ada di chat dengan Dewi. Terima kasih untuk pertanyaannya. Dia tanya kalau kulit berminyak, berarti jangan pakai ya. Berarti saya asumsi mungkin Bu Dewi ini jenis kulitnya berminyak ya, Bu. Bisa open itunya nggak, Bu, speakernya biar sedikit diskusi singkat gitu. Halo. Di Oh, call normal chat itu. berminyak. Nah, ini ada chat sih. Ini mungkin Silvi bisa jawab. Jadi ini ada Bu Dewi, dia kulitnya normal tapi arah berminyak. Dia mau nanya kalau umpama Hydra ini dia boleh pakai apa enggak? Terus kalau dipakai itu pagi atau malam? Apakah setelah wajah dibersihkan? Terus apa ya? Setelah yang cair, maksudnya pakainya itu yang apa? Yang kapsul dulu, baru krim atau gimana cara? Oke, terima kasih. Saya akan jawab sebisa saya. Nanti Bu Ida akan bantu saya lagi. Oke? Ya, kalau normal berminyak sepertinya sih masih oke ya. Karena dia ada normalnya juga. Tapi ya bisa dicobalah dulu gitu. Kalau kemarin saya memang harus mencoba-coba karena Atom itu harus coba dulu ya. Kalaupun kita nggak cocok kan nanti bisa bergaransi tuh, bisa dikembalikan, bisa diretur. Nah, untuk stepnya itu yang essence-nya dulu, yang cairnya dulu, baru yang krimnya. Karena kebanyakan skincare Atomy seperti itu. Jadi tahapannya yang cair dulu, baru yang ke krim. Gitu. Tadi apa lagi pertanyaannya? Lali. Pakainya sehari, pagi Oh, atau malam? sehari. Kalau saya pagi malam. Jadi setelah membersihkan muka ya langsung pakai karena itu skincare ya, dua-duanya dipakai. Jadi dari kapsul terus lanjut ke krim. Malam juga seperti itu, habis membersihkan pakai kapsul essence, lanjut krim, dibawa tidur. Langsung maskeran pakai peel off mask juga nggak masalah. Tapi biasanya kalau pakai peel off mask, saya cuma pakai kapsul essence-nya aja. Gitu. Ya, semoga bisa membantu. Saya udah punya dan pakai udah dari Juni. Oh, berarti udah punya. Ada masalah kah? Heeh. Ada kendala kah, Ci, dalam Ada pakai kendala atau Hydra? ada keluhan? Karena saya dulu keluhannya seperti itu, jadi sempat timbul jerawat kecil-kecil di daerah sini, mungkin karena kebanyakan pakai masker ya dulu pas COVID, timbullah itu merah-merah kecil-kecil, tapi saya nggak berhentiin, terus aja saya pakai, kan pengalaman saya gitu ya, kalau misalnya orang lain mungkin akan marah-marah gitu, tapi kalau saya ya saya sendiri gitu kan, saya merasakan. Nah, tapi setelah itu jadi bersih, jadi bagus gitu. Nah, tadi Bu siapa? Dewi. Bu Dewi, apakah ada masalah dengan Hydranya setelah memakai Hydra? Udah dari Juni kan udah lumayan ya. Oh, katanya karena jerawatan saya stop dulu katanya. Karena Jerawatan, jerawatan Sil. satu muka. Mungkin seperti saya dulu. Satu muka kah Bu? Atau kecil-kecil atau besar-besar? Kalau saya dulu kecil-kecil di daerah sini. Di daerah dagu itu banyak sekali. Tapi Di lanjut pipi aja. katanya. Jerawatnya di pipi, Sil. Nah, mungkin sama seperti saya dulu. Tapi kalau saya lanjut karena saya ya cek aja gitulah pokoknya pengen tahu aja hasil reaksinya seperti apa. Jadi saya pakai terus gitu. Dan ternyata memang setelah saya pakai terus rutin pagi malam dan itu akan hilang dengan sendirinya. Dan dilihat juga dengan pembersihannya, double cleansernya itu apakah udah maksimal atau belum. Biasanya skincare-nya maksimal tapi double cleansernya nggak maksimal, ya gitu deh. Akan tidak maksimal hasilnya. Ya, saya pakai evening care set. Karena kulit saya tidak bermasalah. Begitu ya, Bu Dewi. Mungkin Bida bisa menambahkan.
Ya, Ini makasih luar Sil. biasa. Ya, terima kasih Silvi, Ripka juga dan teman-teman semuanya ya. Dunia perskincarean itu sebenarnya dunia yang sangat asik dan menggoda untuk kita pelajari. Karena apa? Karena tiap tiap kulit sekalipun dia berminyak, itu karakternya bisa berbeda. Sesama kulit yang berminyak itu karakternya berbeda. Ya, contoh saya sensitif ya. Ripka juga sensitif, tapi berbeda karakternya ya. Saya sensitif sesensitifnya saya masih bisa pakai semua produknya Atomy. Ripka nggak bisa. Nah, ini banyak sekali faktor yang mempengaruhi tubuh kita, penerimaan tubuh kita terhadap produk-produk yang kita konsumsi, baik secara langsung, oral, ataupun yang nempel di kulit kita. Itu banyak sekali faktornya ya. Saya juga belajar ya, saya bukan paramedis, tetapi saya mau belajar. Nah, jadi teman-teman, ayo rajin belajar ya, rajin belajar, lihat kalau kesulitan apa gitu ya, kepaksanya tanya Mbak Google atau sekarang yang lebih pinter ChatGPT ya, mereka memberikan informasi-informasi yang bagus sekali. Nah, saya belajar banyak dari teman saya yang dokter begitu ya tentang efek dari gaya hidup kita terhadap kulit kita. Itu sangat 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 pengaruh banget ya. Saya pun begitu. Ketika saya stres, teman-teman, stres berat begitu ya. Apa yang kelihatan, teman-teman? Yang kelihatan ada di mata dulu biasanya. Saya kalau stres berat kelihatan di mata. Ya, mata saya cenderung berat seperti itu, kemudian kantong mata ini biasanya membesar. Ya, membesar seperti itu kelihatan sekali. Ya, jadi teman-teman kalau mau lihat Bu Ida lagi stres, bahagia atau apa, lihat di kantong matanya, di matanya ya, matanya liatin ya. Nah, kalau matanya hijau berarti duitnya banyak. Ya. Nah, satu stres, pengelolaan stres itu penting sekali. Makanya saya belajar dari kehidupan saya yang cukup berat begitu ya, saya belajar mengelola emosi dan belajar berserah, belajar berdamai dengan diri sendiri. Nah, ini penting sekali supaya apa? Metabolisme tubuh itu berjalan dengan baik. Ya. Yang kedua adalah gaya hidup, pola makan. Ya, pola makan, dari pola makan aja kita lihat harus kita menyeimbangkan. Misalnya kayak tadi saya makan gorengan ya, cukup ya ada 2 atau 3 gorengan begitu ya. Oh, 5 malah di center saya makan tempe begitu ya. Nah, saya harus mengimbangi dengan apa? Buah begitu ya. Ini saya pulang aja rasanya aduh sudah pengen ngeremusin buah atau sayur begitu ya. Karena apa? Karena memang sudah terbiasa dan sudah menjadi sinyal buat tubuh saya untuk saya bisa mengimbangi ya seperti itu. Jadi kita harus tahu makanan yang seimbang untuk tubuh kita, yang dibutuhkan tubuh kita. Yang ketiga pola tidur ya, pola tidur. Anda yang suka begadang itu ya yang ya saya juga akhirnya tidur itu biasanya enggak secepat yang dulu ya. Kalau dulu jam 8 jam 9 saya sudah tidur ya. Sekarang bisa jam 10 jam 12 saya baru tidur karena memang Atomy ini kan karena bisnis global jadi kadang memaksa kita untuk seperti itu ya. Nah, biasanya metabolisme tubuh itu bekerja maksimal ketika jam 10 ke atas. Maka jam 10 seharusnya Anda sudah merehatkan tubuh kita. Seharusnya begitu. Nah, Anda yang suka begadang, apalagi yang kebalik-balik, pagi untuk tidur, malam untuk melek, ngalong begitu ya. Seperti itu bahasa Jermannya itu ngalong seperti itu. Maka Anda harus hati-hati ya. Ini metabolisme tubuh sudah dibuat oleh Tuhan sedemikian rupa untuk ketika malam hari kita harus merehatkan tubuh kita. Nah, maka dari itu kita butuh yang namanya suplemen. Tubuh Anda ketika tidak baik-baik saja menggunakan produk-produk apalagi Atomy ya secara kualitas itu kita berani garansi artinya kualitasnya bagus ya. Nah, apalagi ketika Anda menggunakan produk-produk jangan hanya kalau memang sensitif sekali kemudian memang kok pakai yang ini nggak bisa pakai yang itu nggak bisa. Anda harus aware dengan dari dalam ya apa yang Anda seharusnya konsumsi suplemen apa. Nah, yang saya sarankan yang pertama adalah probiotik.
Probiotik untuk dia membersihkan ya saluran cerna kita supaya kemudian ketika kita masukin yang lain itu tercerna dengan baik, tersampaikan, tersalurkan dengan baik, tidak dimakan oleh bakteri jahat seperti itu. Ya, itu menurut saya seperti itu, dan itu yang waktu itu saya bicara sharing dengan teman dokter, dia mengatakan probiotik itu penting sekali ya. Nah, yang kedua hemohim ya. Hemohim itu penting sekali teman-teman. Kenapa? Ya, hemohim itu adalah imunomodulator ya. Tubuh kita itu ada sitokin. Sitokin ini adalah sel yang bagus sekali, yang dia memang menjaga kestabilan imun kita. Tetapi ya, menjaga imun kita untuk kuat. Tetapi kadang dia baper. Kalau berlebihan itu bisa menjadi badai sitokin ya, seperti waktu COVID itu. Dia begitu reaksinya begitu baper banget. Wah, ini bahaya sekali. Akhirnya dia berlebihan memproduksi sitokinnya. Nah, ini bahaya sekali. Demikian juga kalau sitokinnya kurang, maka dibutuhkan satu produk yang namanya hemohim ya, imunomodulator. Nah, sampai kapan kita konsumsi hemohim? Dr. Teresa, Profesor Dr. Teresa, ahli imunologi ya, dia mengatakan apa, seumur hidup kita minum hemohim harus. Karena apa? Di setiap tubuh kita itu ibaratnya tinggal mau meledak apa? Kanker kah? Kanker di bagian manakah? Atau sakit-sakit apa? Itu semuanya punya. Nah, makanya harus distabilkan, jangan sampai ini melonjak atau kurang seperti itu ya. Makanya ada defisiensi vitamin D, defisiensi vitamin B dan seterusnya. Itu karena kita kekurangan. Nah, hemohim ini menstimulasi ya. Dia menstimulasi, baik ketika berlebihan dia akan mencegah supaya tidak berlebihan. Kalau dia akan turun, kalau turun maka dia akan menaikkan seperti itu, menstabilkan. Nah, ini penting sekali. Jadi teman-teman, 3 aspek yang harus kita pahami, bahwa faktor dari stres kita, faktor dari pola makan kita, yang ketiga adalah gaya hidup kita. Kita begadangan kah, atau kita rajin olahraga kah, atau enggak ya, itu ya. Ini kita harus pahami untuk kita tahu bahwa ternyata kulit wajah itu sangat berhubungan erat dengan itu semuanya ya. Jadi teman-teman, monggo dipahami wajah kita. Dan pengalaman saya sangat sensitif, tetapi saya bisa memakai semuanya. Kalau dulu sebelum Hydra itu kan namanya Aquaset ya. Waktu Aquaset saya nggak bisa pakai, teman-teman ya. Gatel. Ternyata di situ ada dari bambunya ya, dari getah bambu atau apa begitu ya. Itu saya nggak bisa terima ya, gatel ya itu. Jadi setiap tubuh kita kalau tidak cocok artinya ada alergi dari salah satu kandungan, atau salah 2 atau salah 3 kandungan dari produk itu. Jadi bukan karena tidak bagus, tidak, karena tubuh kita memang tidak bisa menerima itu gitu ya. Ada alergennya di situ ya. Nah, makanya hati-hati, kita jangan memaksakan juga. Tapi kalau berani ya, sebenarnya alergi itu kalau saya bilang itu karena dia menolak, karena dia tidak mengenali begitu ya. Nah, bagaimana caranya? Ya kita berjuang untuk memperkuat imun kita. Kan gitu? Memperkuat. Contoh anak saya ya. Saya pelajari begini. Waktu dokter memvonis setelah dicek ya, pakai suntikan yang berapa puluh itu ya. Dia divonis bahwa ini alergi tingkat dewa, kata dia gitu. Waduh, kata saya bilang gitu. Terus alerginya apa, Dok? Makan wortel aja nggak boleh, teman-teman. Ya, coba bayangkan ini wortel, teman-teman. Stres nggak sebagai orang tua? Stres, teman-teman. Nah, lalu saya tanya dokter, Dok, terus anak saya makan apa? Ya, pagi makan Ibu Suharti, ayam goreng, ayam ayam kampung Suharti. Nanti siang makan ayam apa, malam makan tiap hari ayam, mabok lah begitu ya. Nah, lalu apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah saya berjuang menerapi dia dengan apa? Dengan ketika dia sehat baik-baik saja ya,
saya berikan yang dia alergi. Wortel kah, coklat kah, es krim kah, saya kasih gitu loh. Tapi ketika dia lagi capean, saya nggak berani kasih. Nah, dengan cara seperti itu cepat secara cepat atau lambat ya, dia kemudian mengenali dan bisa menerima itu. Nah, sekarang ditambah lagi waktu dia kemudian pulang dari Singapura, kakinya itu bengkak ya, dan harus ada benjolan setelur ayam satu, yang setelur puyuh itu ada beberapa, kemudian yang kecil-kecil banyak sekali, dan harus biopsi. Saya memutuskan tidak biopsi tapi dikasih hemohim ya waktu itu, kemudian clear, dan bonusnya adalah alergi dia sangat-sangat berkurang, sangat drastis berkurangnya tanpa saya sadari, teman-teman. Nah, ini artinya apa? Kekebalan tubuh kita, imun tubuh kita itu penting untuk semua alergen. Untuk semua orang yang alergi, saya sarankan probiotik dan hemohim, konsumsilah itu ya. Nah, teman-teman juga yang jerawatan, ya, teman-teman. Waktu itu saya ke Jakarta ya, saya memakai kacamata ini waktu masih baru, ternyata saya alergi dengan dudukannya. Ya, dudukannya. Ko Welly sama Ripka itu tahu ya bagaimana saya matanya bengkak, kemudian ke Surabaya bengkak lagi ya. Nah, saya berhenti terus pakai lagi waktu di Surabaya, setelah sekian lama saya pakai lagi bengkak lagi, dan saya baru tahu benar-benar oh ini yang membuat bengkak ya. Nah, lalu apa yang saya lakukan waktu itu? Saya minum hemohim, lalu saya oleskan sisa hemohimnya, saya oleskan di mata yang bengkak itu, dan itu bagus sekali. Nah, teman-teman, saya mau kasih satu saran ke teman-teman, ketika malam hari minum hemohim sisanya jangan dibuang tapi leletkan ke wajahnya. Itu halus banget, teman-teman. Bener loh, nggak digerumutin semut, semut nggak doyan hemohim ya. Itu, dan itu luar biasa, saya cepat sembuh loh ya. Ripka mungkin bisa cerita nanti ya kayak apa muka saya, mata saya ya, sampai muka itu rasanya juga bengep begitu ya. Itu hanya gara-gara kacamata, dudukan kacamata. Akhirnya dudukan kacamatanya saya ganti, dan sekarang baik-baik saja saya pakai itu ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ida sudah menambahkan, luar biasa ya. Jadi teman-teman, saya saksi ya lihat Bu Ida waktu itu, saya bilang masa gara-gara kacamata Bu Ida benar-benar bengkak kayak disengat sama lebah gitu matanya gitu. Jadi bengkak semua, dan hemohim memang luar biasa ya, waktu itu diolesi itu kayak langsung perlahan menurun seperti itu. Jadi saya melihat memang kalau yang kayak kasus kami yang sangat sensitif, memang kita harus membenahi dari dalam. Jadi kita pengen cantik, tetapi kan cantik tidak hanya dengan krim yang kita pakai ya, tapi kalau dalamnya, innernya kita nggak beres, percuma. Mau beli sel aktif pun itu nggak bisa mempercantik gitu loh. Jadi kalau saya lebih baik, saya dalamnya dulu. Seperti saya bilang ke Bu Ida, saya 4 bulan, ini saya mau detox, saya punya usus dulu, jadi probiotiknya, bahkan Ko Welly pun tidak saya izinkan minum gitu ya. Karena saya mau lihat efeknya gitu loh, efeknya ke kulit saya itu gimana sama ke tubuh saya, karena kan saya punya autoimun. Baru sembuh, saya berpikir dia memicu juga di kulit saya yang sensitif, dan anehnya itu sensitif cuma di atas bibir ini doang loh teman-teman, yang lain itu nggak terlalu seperti itu. Jadi kita masing-masing mempelajari diri kita untuk memahami kulit kita juga ya. Saya setuju dengan Bu Ida, harusnya kita itu bisa cocok dengan produk Atomy apapun kalau kita sehat. Ya, jadi sebenarnya itu kita bisa aman untuk apapun. Cuman ya ada beberapa kondisi kita memang harus mendetoks supaya, jadi Atomy itu kayak pengen kita tuh sehat di segala macam bidang sebenarnya. Mau nanti mata kita sehat, nanti usus kita sehat, kulit kita sehat, rambut kita sehat, kulit kita juga. Coba teman-teman alamin deh. Saya melihat begitu sih, jadi kayak nggak detox cuma di kulit, tapi di segala bidang ya. Bahkan saya masih ingat ya waktu Ko Welly ganti deterjennya Atomy itu kayak baju-baju kami juga tanda kutip di detox gitu ya, dari kimia yang sebelumnya ke yang produk Atomy yang herbal seperti itu. Jadi memang kayaknya saya menemukan kayaknya Atomy cara bekerjanya seperti itu sih. Ya, oke. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya lagi.
yang berhubungan dengan skincare Hydra atau mungkin ada kondisi situasi kulit atau kesehatan yang mau ditanyakan, monggo, mumpung lagi ada kelas. Silakan. Saya nambah ya. Ya. Ya, saya adalah salah satu korban Hydra. Tapi korban baik maksudnya. Ya, karena Ripa nggak cocok, saya disuruh pakai. Jadi kulit saya jadi kayak kulit orang 30, umur 30 gitu. Jadi selama ini kan nggak sadar kalau kulit saya itu kering banget. Tapi setelah saya pakai sama ya dengan Bu Silvi, jadi pakai apa yang evening corset itu. Lalu malam saya pakai Hydra Set itu ya dua-duanya. Sebulan ini saya mulai pakai malam sama pagi gitu ya. Jadi kita mau pengen nyoba gitu nek dipakai dua hasilnya seperti apa. Jadi waktu habis yang pertama itu beberapa orang memang lihat bilang gitu ya muka saya terlihat lebih cerah nggak kusam lagi gitu. Jadi karena memang pembersihan pakai evening corsetnya itu bagus tentunya sehingga manfaatnya itu bisa ditambah gitu. Nah ini saya juga sekitar 2 minggu ini juga istri saya jadi pokoknya saya itu ya kayak kunci percobaan gitu. Saya nyoba pakai apa itu yang ini namanya Eye cream sama nutrition ya cream. disuruh Sel pakai aktif sel aktif sama sel aktif nutrition. Nah gitu ya. cream sama eye cream karena ada kantong matanya gede. Kacamatanya jadi dikasih lihat. Ya ini kayaknya agak berkurang sih. Kayaknya ya. Kayaknya agak berkurang sih. Kayaknya Nggak saya kelihatan coba deh pakai itu ya. hasilnya. Jadi mulai mencoba ini dan itu. Ini kalau saya kadang kepikir nih kalau saya pakai semir tak semir hitam gitu kan atomnya juga punya semir. Mungkin saya dikira umur 30 kali ya. Jadi memang cocok untuk kulit Hydra. Kakak saya sendiri ya, kakak saya, cicit saya itu kan umurnya beda 3 tahun, berarti dia 5, 5, 6 ya. Itu juga cocok loh pakai Hydra. 5, 6 cewek ya. Jadi dia praktis karena kayak Bu Silvi tadi, dia nggak mau ribet gitu. Pakainya itu terus malahan dia, karena hanya 2 step kan, seperti itu dan dia juga cocok gitu, senang pakai itu. Dan saya lihat juga sebenarnya nggak ada ini ya di apa di apa kalau kita lihat keterangannya juga nggak ada umurnya sih. Tapi memang mungkin ya memang seperti itu kali ya. Jadi memang ada kulit-kulit tertentu yang sensitif nggak bisa. Ya saya bersyukur sih pakai apa saja nggak masalah gitu. Kulit saya cenderung mungkin normal. Jadi tidak masalah gitu. Jadi untuk Pak Edwin tadi itu jangan ragu-ragu Pak, ayo langsung check out aja, coba nanti supaya jadi enom gitu Pak ya, setuju Pak, jadi enom lagi. Iya. Dan kalau yang tadi keluar jerawat, saya pernah waktu itu juga sama sih. Jadi kok muncul beberapa jerawat, jerawat yang gede bukan yang anu ya. Tapi itu mungkin karena saya nggak tahu ya, apakah karena itu. Tapi kalau nggak salah ketika saya nambahin ini loh, saya nambahin nyoba-nyoba nambahin yang sel aktif awal-awal dulu kayak kalau nggak salah itu. Ya awal-awal itu jadi kok kayak tapi nggak jadi gitu, kayak sakit mau keluar jerawat tetapi terus hilang lagi gitu. Saya hajar terus pokoknya kan gitu kan, mulai muncul tapi nggak jadi gitu. Ya dipakai aja Pak, belum pernah pakai kan, ya cuman buat demo sayang Pak gitu, harus coba Pak jadi user, jadi nanti kalau ngomong enak gitu. Saya sudah pakai nih lihat, nah gitu Pak Wadwin. Gitu. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Weli sudah menambahkan. Jadi yang cowok-cowok itu juga boleh ya, kita harus menjaga kulit. Jadi memang muka kita kan cuma satu ya. Jadi yuk kita jaga kulit kita, yang penting sehat. Urusan nanti cantik, ganteng itu nanti bonus gitu ya. Yang penting sehat dulu kulitnya, seperti itu. Monggo, teman-teman, siapa lagi yang mau menambahkan? Ripka, Monggo, Tante ya. Tante tak tambahin. Itu yang ada jerawat di pipi, itu Tante pernah nyoba ngasih ke cucu. Ditempelin pakai odol atom itu loh, kering loh itu. Odol. Dipakai aja itu, ditutul dikit-dikit yang pada tiap hari pada punya odol kan. Nah yang pada jerawatan tutulin itu, karena pernah ada karyawan dari Wuling itu, pernah jerawatnya banyak. Saya bilang, tak kasih odol tak kasih satu. Saya pas ke sana lagi, dia dipakai, akhirnya saya jadi member. Tak kasih satu, dipakai
jerawatnya langsung ini pada kering. Ya itu, cuman itu aja nambahin dikit tadi Pak Willy bilang jerawatan gitu. Pak Willy. Ya, oke, Makasih. thank you Tante Endang. Ya, jadi memang odol kita luar biasa ya. Ini Bu Dewi juga chat, dia pakai odolnya juga. Memang kering, tetapi bukan solusi. Ya, nanti mungkin Bu Dewi ini sih mungkin kayak dievaluasi ya. Kalau memang hidranya itu bikin jerawatnya keluar, mungkin memang harus dibenahi dari dalam sih. Mungkin hemohimnya ditelateni, terus sama satu lagi prebiotik ya Bu Ida ya. Jadi mungkin itu yang ditambahin supaya nanti bisa ini ya kulitnya menjadi sehat juga. Mungkin ada yang mau nambahin? Nah, silakan Cibicu. Nah, Ripka, Pak Willy Ya. itu kan seumuran sama saya ya. Nah, itu mukanya berkerut-kerut nggak? Waktu pakai hidra ada berkurang nggak kerutannya? Willy itu berkerutnya itu paling cuma di kantong mata sih ya. Jadi kantong matanya dia agak kelihatan tuanya di kantong mata itu. Hmm. Ya, nanti tunggu sebulan lagi ya kita mau jualan eye cream sel aktif. Terus bocornya Bu Ida. Ya, sebenarnya gini Ci, ya kerutan itu kan macam-macam ya, sama seperti flek. Kerutan seperti saya nih, ini ya, ini nggak bisa hilang Ci. Kenapa? Karena ini sudah menjadi kebiasaan saya ketika saya bicara. Nih, coba lihat ya, ketika saya bicara, pasti akan berkerut di sini, ya. Ini, jadi kerutan yang bisa kita tahan, yang bisa kita perbaiki, koreksi begitu adalah kerutan-kerutan kecil yang karena kulit ini nggak kenceng, nggak kenyal, atau nggak lembab. Nah ini ya, contoh di area sini ya kalau ada keriput-keriput ya seperti itu ya, keriput-keriput di sini, kemudian di leher. Nah ini saya leher, bicara tentang leher. Dulu leher saya nggak kayak gini teman-teman. Jadi ada lekukannya begitu ya, kelihatan sekali gelambirnya begitu ya. Lalu saya memakai nutrition cream. Itu jos banget nutrition cream ya. Jadi saya kalau malam tidur kan pakai AC ya, kayak gini aja di ruangan saya pakai AC begitu ya. Hampir hidup saya itu seharian ibaratnya AC lah gitu kan. Nah, itu membuat kulit kita cenderung kering. Nah, kalau kulit kita cenderung kering, maka itu rentan dengan keriput. Apalagi kalau kita tidak pernah olahraga. Ya, saya dulu olahraga rajin sekali, Makanya kalau teman-teman pegang badan saya itu kenceng ya, kenceng dibandingkan mungkin dengan orang-orang yang seusia saya begitu ya. Orang pasti akan melihat, ih kenceng amat Bu Ida. Ya, padahal saya lama nggak olahraga. Sekarang nggak rajin olahraga, nggak kayak dulu. Tapi memang itu sudah terbentuk begitu ya. Sudah terbentuk badannya itu jadi keker ya. Dulu saya mungkin kalau terus renang, sini saya akan lebar kayak cowok banget gitu loh. Tambah lagi saya suka voli. Wah, wes dahsyat ya kan. Pasti sininya gede, pasti. Ya, itu. Jadi kemudian panjat ya, naik gunung. Wah, olahraga saya ekstrim, teman-teman ya. Itu kesukaan saya. Nah, jadi ketika area-area tertentu kita kurang gerak, kurang olahraga, mulut aja seharusnya kita olahraga ya. Ya, gitu ya. Itu kita harus olahraga supaya rahang kita tidak cepat kaku, apalagi orang-orang yang sekarang ini jarang sekali berinteraksi dengan orang lain. Ya, itu membuat apa? Membuat rahang kita mungkin jadi kesulitan untuk bicara banyak. Nah, ini hati-hati teman-teman ya. Hati-hati. Kenapa? Ini akan berakibat pada maaf kejang rahang ya. Seolah sampai ada loh siapa teman saya itu tahu-tahu nggak bisa ngomong gitu loh. Nggak bisa ngomong, bukan stroke, bukan. Tapi karena ngomong sedikit atau ketawa sedikit salah krek gitu loh. Nah, akhirnya harus lenturkan, ditarik krek gitu, baru dia bisa ngomong lagi. Nah, ini hati-hati ya. Jadi teman-teman, kerutan pun begitu.
Ketika kita tidak pernah memijit begitu ya, ini akan membuat ini tetap ada. Makanya ini perlu sentuhan juga. Jangan menyentuh yang lain-lain terus ya, jangan HP terus yang disentuh, ini juga disentuh seperti itu. Ya. Nah, saya waktu waktu sini Glambir saya banyak kasih nutrition cream. Ya, itu wah dahsyat banget ya. Kita nggak perlu botok, kita nggak perlu tarik benang, nggak perlu sebenarnya ya. Asal kita rajin aja menutrisi sesuai dengan kebutuhan. Nah, bicara tentang tadi Ci Endang memakai Hydra ya. Boleh-boleh ya. Hanya, nah ini yang penting teman-teman pahami ya. Setiap usia itu kebutuhan vitamin nutrisinya itu berbeda. Jadi Ci Endang bisa pakai bisa. Kalau tidak sensitif dia tidak akan menolak kulitnya dan terima-terima saja. Tapi kerjanya akan jauh lebih lambat dibandingkan ketika Ci Endang pakai sel aktif ampul. Misalnya seperti itu. Itu pasti beda. Hanya ada efek tertentu yang didapat dari Hydra, brightening-nya. Tapi untuk yang lain-lain tetap kalah dengan sel aktif ampul untuk usia-usia seperti saya, Ci Endang gitu ya. Udah nggak waktunya pakai Hydra gitu loh. Itu boleh-boleh. Nah, ini juga salah satu cara untuk kita bisa memperkenalkan skincare Atomy untuk orang-orang yang secara ekonomi ya di bawah ya middle down begitu atau secara ya kayak Sylvia males 5 6 gitu ribet amat ya daripada beli yang lain ya udah kasih aja Hydra ya. Kalau saya begitu ya. Kenapa? Jangan kita terus mekengkeng. Mekengkeng itu bahasa Jermannya itu keras hati gitu loh. Pak Enda pokoknya harus absolut set. Saat ini aku lagi nggak ada duit ya Bu Ida, tapi skincare aku habis gimana? Masa harus skincare absolut aku nggak cukup duitnya. Ya udahlah aku ganti yang lain aja daripada aku dimarahin. Loh malah cilaka kan? Benar nggak? Jadi kita harus bijaksana benar dalam hal mengedukasi orang ya lihat ya kondisinya seperti apa. Ya absolut oke banget secara kualitas itu menguntungkan untuk penggunanya, konsumennya. Untuk poinnya menguntungkan juga untuk yang memperkenalkan. Benar nggak sih? Loh, tapi ingat jangan jadikan member sebagai alatmu ya, Dek ya. Hati-hati. Gitu aja, Dek. Ya, makasih Bu Ida untuk pencerahannya ya. Jadi Ciwicu nanti tinggal cari yang tepat Ci. Sesuai dengan kantong dan juga kebutuhan kulit kita gitu ya. Jadi nggak masalah. Iya, Oke, mungkin oke. teman-teman yang lain masih mau menambahkan. Monggo. Wah, Bu Wike langsung olahraga, Je. Lagi jalan kaki dia kayaknya. Aku mau sambil sit up nggak bisa ya. Iya, iya. Bu Aci, Nah, ada yang mau ditambahkan? saya mau Bu Ripka. Boleh, silakan. Kalau saya bukan bukan mau apa berbagi pengalaman pakai Hydra ya. Soalnya waktu itu saya nggak tahu saya pakai Hydra. Kayaknya saya baru coba sedikit gitu. Itu ada biji-bijinya kan. Jadi enak banget dikelutus-kelutusin di muka gitu. Tapi saya taruh di luar itu sudah raib. Jadi saya tidak tahu lagi kemana. Ya sudah. Saya tidak melanjutkan Hydranya gitu kan. Tidak perlu saya tanya di mana. Cuma saya lihat Silvi yang waktu itu lagi pakai Hydra itu memang dia kelihatan cerah sekali, kelihatan cerah gitu. Saya tanya, "Eh, kamu pakai apa sekarang? Pakai bedak apa?" gitu. Saya tanya, "Kamu pakai bedak apa?" "Enggak," gitu. "Kamu pakai sunscreen?" "Iya pakai sunscreen aja." "Kok ini ya kayaknya kelihatan seperti waktu saya ngelihat Maweli di center itu putihnya bukan putih ya." Dari dalam itu kayaknya kulitnya itu kayak eh ya putih, bersinar sama sehat gitu. Terus saya tanya, itu
kamu pakai apa? Hydra gitu. Hydra doang. Iya. Nah, karena memang kebetulan waktu itu kita kan lagi ada challenge juga ya, pakai evening care setiap setiap hari gitu, pembersihan 2 step setiap hari. Jadi saya lihat bagus banget ya. Nah, dari situ saya berusaha ngejual Hydra tanpa saya pakai. Itu laku banyak. Modelnya saya pakai Sylvie gitu. Terus saya bikin foto aja ya, bikin foto aja dengan Hydra gitu. Kalau saya pakainya Absolute Set, tapi saya foto pakai Hydra gitu. Terus saya kalau ada testimoni, saya tunjukin mukanya Sylvie aja. Saya laku sekitar berapa itu waktu itu? Lumayan lah, apalagi PV-nya kan gede-gede ya. Itu saya bilang, wah bagus juga ya. Tapi memang benar, saya lihat mukanya Sylvie itu gitu. Apa ya? Susah kita bilang ya. Pokoknya putih, enggak putih juga sih. Eh, apa cocoknya ya? Bersinar, bersinar. Jadi bersihnya tuh dari dalam gitu, bersihnya dari Cerah, dalam. Cermin, cerah. celok. Ya, cerah mungkin ya. Saya nggak tahu bahasa apa yang cocok untuk melukiskan kayak gitu. Bagus. Dan ada beberapa member-member saya juga yang pakai, yang setahu saya usianya juga di atasnya Sylvie. Mereka pakai itu, ya bagus juga. Nah, bagus, cerah, cerah. Jadi kalau buat rekomendasi Hydra bagus banget. Tapi seperti yang tadi Bu Ida bilang, sesuaikan dengan umur gitu. Kalau tadi Ci Endang kan udah pakai Absolute Set, otomatis itu udah kebentuk. Mau pakai Hydra pasti bagus-bagus aja, pasti bagus-bagus aja. Tapi untuk orang yang belum pakai skincare sama sekali, terus kita suruh, terus umurnya udah up ke atas gitu, suruh pakai Hydra, mungkin agak sedikit lama. Nah, takutnya nanti dia bilang gini, katanya mencerahkan, katanya ini, padahal enggak gitu. Nah, mungkin nanti jatuhnya seperti itu. Kalau yang usianya up ke atas, up, saya nggak enak kalau bilang 50 tahun ke atas gitu ya. 40 tahun ke atas kali ya gitu ya. 40 tahun ke atas. Biasanya standarnya 35. 35 tahun ke atas atau 40 tahun ke atas, eh, pembersihan 2 step atau pakai evening care itu wajib banget supaya skincare-nya bisa masuk. Masuk. Dipakai aja. Di challenge aja diri sendiri. Kita coba aja 21 hari berturut-turut wajib pakai tanpa putus. Nanti lihat hasilnya seperti apa. Terus kalau ditambah Hydra lagi ya, mungkin nanti hasilnya seperti Sylvie tadi itu. Ya, kamu gimana sih? Rajin dipakai ya sekarang ya? Ah, dia pakai apa sekarang nih? Dia pakai apa nih sekarang nih? Masih pakai yang sama. Pakai yang sama. Ya, teman-teman, kalau yang usianya udah up ke atas, itu imbangi sama pembersihan 2 step pagi sore sama pakai maskernya juga supaya hasilnya lebih lebih mantul lagi ketika kita pakai skincare yang low budget tapi mau hasilnya yang bagus gitu. Sudah low budget terus nggak sesuai nutrisi gitu kan. Kalau makanan namanya malnutrisi ya, tapi kalau di Atomi semuanya bagus. Asalkan kita pakai dengan cara yang benar juga. Jangan jangan kebiasaan kita pakai sunscreen. Nih ada nih saya punya pengalaman bagi sedikit ya. Kita rajin pakai sunscreen, kita rajin pakai bedak, tapi kita hanya cuci pakai foam aja atau apa yang dipejet-pejet itu apa namanya? Mild cleansing water. Nah, mild cleansing water itu kurang kurang nendang banget karena kulit kita itu kan berpori ya. Jadi dia benar-benar harus pakai double cleansing. Double cleansing itu benar-benar bikin kulit kita sehat. Ya, jangan lupa dipiling juga. Nah, seminggu 2 kali. Kalau agak lebih tebel mau Natalan kayak gini, ya udahlah seminggu 3 kali. Biar kalau ke gereja nanti kinclong ya. Ya, itu aja teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Hydranya dipakai terus. Terus jangan lupa pembersihannya. Pembersihannya. Ya. Oke, terima Ya. kasih. Makasih Bawit untuk pencerahannya ya. Wah luar biasa ya, nggak pakai Hydra bisa jual Hydra ya. Wah, untung ada Sylvie ya, jadi etalasenya Sil.
Ya, oke. Terima kasih untuk masukan atau tambahan dari Mbak Wiwit. Mungkin ada lagi teman-teman yang ini mau menanyakan, menambahkan. Saya lagi deh. Tanya sih ke Bu Ida atau siapa gitu ya. Saya nggak tahu. Ini bisa dijawab atau enggak. eh ini nggak tahu ini pengaruh atau gimana ya. Alis saya ini kan tebel nih. Kayaknya ada beberapa alis itu jadi bisa rambutnya itu panjangnya sampai 3 cm loh. Dulu-dulu nggak pernah. Apakah karena mungkin kulit di alis ini kan sering kena nutrisi ya? Mungkin ya, mungkin bisa jadi untuk yang pengen alis tebel kalau kena-kena itu juga. Tapi nggak tahu ya. Tapi ini saya juga bingung kenapa sekarang bisa ada yang sampai 3 cm ini. Kalau dilihat aneh kan, alis kok sampai ini. Ini kalau ditarik ini kelihatan ya. Ini kan 3 cm nih. Nah nih, tarik ya. Nih kulitnya. Ini kan 3 cm nih. Jadi beberapa alis saya itu jadi pertumbuhannya jadi subur banget di sini. Kan sering kena itu tuh. Nggak tahu sih apa ada hubungannya atau tidak. Terima kasih. Nggak nyambung mungkin. Ya. Pertanyaan yang istimewa Bu Ida, silakan dijawab. Saya nggak bisa jawab. Eh, kalau saya rasa sih gini ya, mungkin itu juga karena skincare-nya yang dipakai, mungkin juga karena memakai sampo herbal netes ke sini. Mungkin juga karena sekarang ternutrisi juga tubuhmu karena minum suplemen Atomi. Nah ini, jadi sebenarnya banyak ya. Saya dulu rambut saya rontoknya parah banget, udah tipis, rambutnya tipenya kecil-kecil gitu ya. Pokoknya rambut saya ini kalau dibilang itu ya ini seperti ini udah bagus banget kasarannya ya. Dulu sempat sampai kelihatan sekali botak, hampir botak begitu ya. Tetapi dengan saya mengkonsumsi hemohim, saya mengkonsumsi vitamin-vitamin yang lain, vitamin spirulina lah, apalah, pokoknya saya minumin semuanya ya kasarannya ya. Sampai ini juga saya minum inner kolagen. Nah, saya rasa itu membantu sekali daya tahan tubuh kita plus bagian-bagian tubuh mana yang butuh suplemen itu ternutrisi semuanya. Jadi siap-siap aja nanti di sini kayak anjing schnauzer itu yang matanya ketutup, apa itu namanya? Ya schnauzer juga ketutupnya matanya seperti itu karena alisnya panjang kok. Hati-hati nanti dikucir, dikepang. Itu Pak Gultom kasih tahu katanya memang itu biasa orang tua gitu sih. Orang tua gitu. Wah, Pak Gultom ini, wah, sesama orang tua Pengalaman ya Pak Gultom. Tuh, udah umum itu. Pria di atas 45 lah. Kok Peli udah lolos Lolita ya. Aduh. Aduh ya. Ya saya rasa banyak ya, banyak faktor ya. Oh, Pak Gultom juga alisnya memanjang. Saya coba pikir. Enggak juga. Saya sekarang karena saya ini sambil ada sulamnya, tapi ini udah mulai tumbuh ya. Dulu kebiasaan buruk saya apa? Kalau saya stres saya gini, teman-teman. Tahu-tahu nih pada rontok, teman-teman, karena saya pegang-pegang gini, saya tarik-tarik begitu ya. Itu enak banget. Pokoknya sensasi yang paling enak tuh gini kalau lagi stres gitu ya. Sambil merem melek gitu ya, mikir, aduh dunia ini kenapa orang jelek semuanya, nggak ada yang ganteng gitu ya. Seperti itu. Itu tanpa sadar ini brodolin. Alis saya sampai botak dulu ya. Nah, makanya saya udah nggak pinter alisan sendiri, di Atomi saya harus sering manggung. Masa saya setiap mau manggung mesti minta tolong ke salon didandanin, ya boros lah. Ya, boros akhirnya udahlah saya beraniin untuk sulam alis. Nah, ternyata setelah sulam alis ini saya pegang udah mulai tumbuh banyak ya. Saya nggak saya retouching enggak. Saya hanya nambahin sedikit aja ya warnanya seperti itu. Semangat kok, itu bagus kok. Besok saya buka salon khusus untuk apa alis aja deh. Mau di blow apa mau diapain boleh. Dikepang ya Pak Gultom ya. Iya, ini teman-teman yang komen katanya itu cuma di cowok aja. Tuh Pak Wahyudi juga bilang Jadi katanya tuh punya dia kata juga panjang.
Iya, engkong-engkong ya, biar kayak Kung Fu Master ya. Alisnya doang-dowo. Nanti tak potong kok, tenang kok. Pas kamu tidur, biar kesaktian kamu nggak hilang. Oh jangan dong, jangan dipotong itu harta. Dipelihara ya coba. Iya. Ya, oke. Terima kasih untuk ini ya, sekilas info. Jadi memang apa ya, Atomi itu dalam beberapa bidang secara terintegrasi. Ya, kita bicara skincare, bisa ujung-ujungnya lari lagi. Nanti kita kembali ke hemohim, kembali ke probiotik, karena memang itu basic ya. Jadi kalau kita itu sehat dari dalam, di area kulit kita juga sehat, seperti Bu Ida kulit kepalanya, rambutnya mulai tumbuh banyak. Saya berpikir semua tubuh kita akan menjadi sehat kalau kita pelan-pelan memang sepenuhnya produk sehari-hari kita pindahkan ke Atomi. Ya, pelan tapi pasti sesuai dengan kemampuan finansial kita ya. Karena memang tanpa sadar puluhan tahun kita hidup itu kita terpapar oleh produk-produk rumah tangga atau harian yang itu berkimia. Ya, dalam konteks ini mungkin sulfatnya ya, kata Beli bilang apa namanya, yang bikin sabun itu SLS ya. Nah, itu kan kebanyakan itu kimia, teman-teman. Kalau kita nyuci, nggak ada sabun, nggak ada busanya, orang mantep gitu ya rasanya. Padahal itu, wah itu yang merusak segala bidang dalam kehidupan kita, maksudnya dari tubuh kita juga gitu. Ya, oke. Ini teman-teman mungkin ada lagi yang mau bertanya. Kalau enggak, mungkin kita selesai ya malam ini untuk pertemuan kita. Gimana Bu Ida? Ini kita selesai aja Bu. Sudah oke ya. Cek Jadi PV kita ya, bisa, cek PV ya. ya jangan lupa cek TV. Juga teman-teman kita, member kita yang oren-oren ya, udah siap-siap kita bantu selamatin mereka. Ya, oke, saya akan kasih summary. Jadi untuk hari ini kita belajar tentang skincare. Jadi beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan ya. Jadi untuk mendukung yang terlihat, saya ingat sekali ada satu kayak statement gitu ya, bahwa proses itu tidak mengkhianati hasil. Yang pengen cantik, yang pengen kinclong, pengen brightening gitu ya, tidak bisa ujuk-ujuk cuman skincare teman-teman, tetapi juga harus dari internal, dari dalam. Salah satunya itu makanan. Kita harus jaga makanan kita, makanan yang sehat, bukan yang kalengan dan lain-lain seperti itu ya, atau fast food ya. Terus juga kita harus konsumsi suplemen dari Atomi, dimulai dari hemohim, minimal hemohim lah ya, atau enggak probiotik, atau juga bisa spirulina seperti itu. Terus juga dari luar kita juga harus jaga kulit kita dari memulai dengan pembersihan itu ya, jadi pembersihan kulit dengan benar seperti tadi Bu Pike bilang, double cleansing itu sudah harga mutlak gitu ya. Jadi jangan ditawar-tawar lagi gitu loh, karena mungkin cuma satu gitu ya. Kalau rambut rontok satu besok bisa tumbuh, kalau muka udah bopeng itu butuh waktu lama seperti itu ya. Udah etalase kita. Jadi memang harus pembersihan, terus dinutrisi dengan skincare dan ditutup dengan sunscreen. Nah, masalah kosmetik itu pilihannya. Terus juga ditambah dengan olahraga, juga lifestyle kita, dan juga jam tidur. Tadi secara teori memang kita di atas jam 10 sudah harus tidur karena tubuh kita mulai detox ya. Jadi Tuhan sudah memberikan kita kayak tools untuk tubuh kita meregenerasi semua organ tubuh kita. Terus selanjutnya juga ada faktor psikologis. Jadi kita harus manajemen stres kita, teman-teman. Jadi kalau sekarang teman-teman ke dokter, masalah kulit, masalah imun, autoimun, masalah rambut rontek, mesti dokter bilang, kalau bisa kurangin stres ya Bu, gitu ya. Coba deh nanti teman-teman tanya ya, orang sakit itu sebuah ujung-ujungnya kurangin stres lah. Jadi kita harus bisa manajemen stres kita seperti itu. Oke, itu aja pertemuan malam hari ini. Terima kasih untuk Bu Silvi yang sudah membawakan bahan Hydra ya. Jadi kita bisa semakin diperkaya oleh salah satu skincare Atomi. Saya Ripka, moderator malam ini akan mengakhiri pertemuan kita, Product Knowledge. Kita akan menutup dengan monggo buka mic. Kita akan serukan moto Atomi dalam hitungan 3, 2, 1. Menghargai semangat, menciptakan visi, mengikuti keyakinan, melayani dengan hati. Ayo bisa. Selamat malam teman-teman, terima kasih.
Hati-hati Bye. Bu Ida, teman-teman. Makasih Terima kasih, semuanya. God bless. Bye. Makasih. Bye.